Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilman, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Universitas Garut. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang apa itu sih pelibatan dan pemberdayaan karyawan. Yang pertama, kita mulai dari konsepnya. Konsep dasar dari pelibatan pemberdayaan karyawan atau bisa kita singkat dengan nama PPK adalah melibatkan semua karyawan, baik itu karyawan dengan tingkatan rendah ataupun katakanlah karyawan yang sudah memiliki jabatan tinggi. Dimulai dari makna kata pelibatan tersebut, yaitu mengikutsertakan atau diikutsertakannya seluruh karyawan di dalam suatu perusahaan ataupun suatu organisasi untuk mengambil keputusan atau membuat keputusan yang akan menjadi faktor penentu kedepannya bagaimana perusahaan tersebut dijalankan. Nah, sedangkan pemberdayaan itu kurang lebih sama seperti arti dari pelibatan karyawan, namun untuk pemberdayaan karyawan itu lebih signifikan. Karena dengan diberdayakannya si karyawan tersebut, otomatis tidak hanya dilibatkan, namun karyawan tersebut diberi tambahan skill ataupun katakanlah kita mengupgrade skillnya atau diupgrade skillnya oleh perusahaan. Pemberdayaan karyawan pun akan lebih efektif menurut saya jika dalam mengambil keputusan dibandingkan dengan hanya melibatkan karyawan. Karena dengan diberdayakannya karyawan, otomatis skill dan kemampuan mereka itu meningkat, seperti adanya pelatihan terlebih dahulu ataupun seminar terlebih dahulu, dan juga pengarahan-pengarahan tentang apa sih yang akan diambil oleh perusahaan, apa sih yang akan diambil keputusannya oleh perusahaan, dan bagaimana dampak dari pengambilan keputusan tersebut bagi perusahaan. Nah, di dalam PPK ini pun tentunya seperti masalah-masalah lain pasti ada faktor-faktor penghambatnya ataupun hal-hal yang menjadi masalah yang menyebabkan pelibatan pemberdayaan karyawan ini tidak berjalan begitu lancar. Seperti adanya ego dari masing-masing karyawan, yang dimana seperti kita ketahui tidak semua karyawan ataupun tidak semua orang di dalam perusahaan itu memiliki pemikiran yang sama. Oleh sebab itu memang kadang terjadi miskomunikasi ataupun ego yang tinggi sehingga pelibatan pemberdayaan karyawan itu bisa terhambat. Selain dari ego karyawan tersebut, ada juga faktor ketidakamanan. Yang dimaksud faktor ketidakamanan di sini, banyak karyawan yang dirasa mereka tuh sebenarnya mempunyai potensi untuk memberikan ide-ide ataupun gagasan-gagasan yang baik untuk kemajuan perusahaan. Namun karena mereka merasa bahwa jika mereka melakukan hal tersebut atau memberikan ide-ide yang katakanlah out of the box ataupun di luar kebiasaan perusahaan, mereka khawatir akan keamanan dirinya. Entah itu dari segi dalam organisasi ataupun bahkan dalam jabatannya sendiri ataupun pekerjaan, katakanlah mungkin simpelnya itu pekerjaan dari karyawan tersebut. Karena kadang memang di suatu perusahaan itu tidak terlepas dari menyinggung antar karyawan. Nah, setelah konsep yang baru saja saya jelaskan, sekarang timbul pertanyaan, apakah pelibatan pemberdayaan karyawan ataupun PPK ini selalu berhasil ataupun tidak ada hambatan sama sekali? Tentu saja tidak, karena setiap pengambilan keputusan pasti ada masalah-masalah ataupun ada faktor-faktor penghambatnya. Begitupun dengan pelibatan pemberdayaan karyawan ini, contohnya seperti ego dari tiap masing-masing karyawan. Karena sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap karyawan ataupun katakanlah setiap manusia itu memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Dan tidak semua karyawan bisa legowo ataupun bisa ikhlas apabila pendapatnya tidak diterima ataupun tidak diambil sebagai tujuan akhir hasil dari musyawarah. Nah, faktor ego inilah yang dapat menyebabkan terhambatnya pelibatan pemberdayaan karyawan. Selain itu ada faktor ketidakamanan. Bagaimana sih atau apakah sih faktor ketidakamanan? Apakah nyawa karyawan itu terancam? Mungkin tidak seperti itu. Lebih simpelnya katakanlah pekerjaan mereka itu terancam. Kenapa? Karena karyawan itu merasa kadang apabila ada atasan yang tidak sejalan dengan pemikiran dia, ataupun katakanlah ide si karyawan tersebut tidak disetujui ataupun
kurang mengenakan didengar oleh atasan yang dapat menyebabkan jatuhnya wibawa dari seorang atasan, ataupun katakanlah harga diri dari seorang atasan. Itu pun dapat menyebabkan karyawan tersebut tidak aman dalam pekerjaannya, karena tidak sedikit karyawan-karyawan ataupun pekerja-pekerja yang setelah mereka ada masalah dengan atasan mereka itu di PHK secara sepihak ataupun dipecat. Bahasa umumnya itu dipecat secara sepihak oleh perusahaan. Nah, ini juga bisa menjadi faktor penghambat di dalam pelibatan pemberdayaan karyawan, karena ketidakamanan posisi karyawan tersebut apabila mereka terlalu dalam memberikan ide ataupun terlalu berani dalam memberikan gagasan, terutama gagasan yang sedikit menentang akan tujuan dari perusahaan. Padahal kalau menurut saya hal tersebut justru jikalau perusahaan legowo dan juga dapat mendengarkan baik-baik ide karyawan ini, tidak sedikit ide-ide dari karyawan ini justru yang lebih bagus dibandingkan dengan ide-ide atasannya sendiri. Nah, terus bagaimana sih seharusnya ataupun implementasinya dari PPK ini, pelibatan pemberdayaan karyawan? Yang pertama, pelibatan pemberdayaan karyawan dapat diimplementasikan dengan cara mendengarkan pendapat karyawan secara langsung dengan mengobrol person to person ataupun secara pribadi dengan karyawan oleh atasannya, ataupun beberapa perusahaan ingin lebih simpel dengan cara menyediakan kotak surat ataupun kotak saran untuk perusahaan yang dapat diisi oleh para karyawan tanpa takut data pribadi mereka sendiri itu terungkap. Karena mereka itu kadang khawatir apabila mereka memberikan saran yang dirasa kurang sesuai dengan tujuan perusahaan. Mereka itu khawatir, kembali lagi ke faktor keamanan yang barusan saya jelaskan, bahwa mereka itu khawatir apabila pekerjaannya itu dapat terancam ataupun posisi pekerjaannya itu tidak aman. Nah, faktor implementasi yang selanjutnya ataupun implementasi dalam PPK ini bisa dilakukan dengan cara voting sebuah keputusan. Misalkan keputusan dari perusahaan ataupun peraturan yang baru dari perusahaan akan dilakukan. Nah, sebelum disahkannya peraturan tersebut, para atasan ataupun para petinggi perusahaan itu meminta pendapat kepada karyawan apakah keputusan ini cocok, disetujui ataupun tidak. Itu bisa dilakukan dengan melakukan voting ataupun dengan cara menanyakan kepada karyawan satu persatu, kemudian didata lebih banyak manakah yang setuju ataupun tidak. Nah, faktor-faktor implementasi tersebut dapat dilakukan secara baik apabila terdapat kerjasama antara perusahaan dan juga karyawan, dan tentunya tidak ada faktor ancaman dari siapapun, karena jika ada ancaman ataupun tekanan dari pihak manapun, itu akan menyebabkan kurang jujurnya ataupun tidak sesuainya apa yang karyawan inginkan dengan apa yang mereka berikan pendapatnya, karena mereka ini di dalam tekanan seseorang bahwa harus mengikuti misalkan pendapat seseorang. Setelah dilakukannya pelibatan pemberdayaan karyawan atau setelah diimplementasikannya pelibatan pemberdayaan karyawan, tentu saja perusahaan wajar apabila memberikan penghargaan ataupun apresiasi kepada karyawan-karyawan tersebut. Dengan hal ini bisa dilakukan misalkan apabila ada rapat untuk menentukan suatu keputusan ataupun musyawarah di antara para karyawan dan juga atasan perusahaan. Itu bisa dilakukan dengan cara misalkan ada uang duduk lah, ada penghargaan berupa uang untuk karyawan karena mereka telah bersedia mengemukakan pendapatnya, ataupun tidak dalam bentuk uang pun, biasanya dalam bentuk makanan snack ataupun hal-hal mendukung lainnya di dalam sebuah rapat yang dapat membuat karyawan tersebut lebih merasa dihargai di dalam rapat ataupun musyawarah pencarian keputusan untuk perusahaan tersebut. Selain itu, apabila telah selesai mufakat ataupun telah mencapai keputusan akhir,
Biasanya kan ada satu karyawan ataupun beberapa orang karyawan yang dirasa pendapatnya paling baik, yang dirasa disetujui oleh semua anggota musyawarah dan juga menjadi keputusan akhir. Itu pun bisa perusahaan memberikan penghargaan kepada mereka dalam bentuk apa? Entah itu dalam bentuk piagam ataupun dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk misalkan karyawan tersebut dijadikan karyawan terbaik. Selain itu, kadang ada beberapa perusahaan yang bahkan berani menaikkan jabatan apabila ada karyawan yang memberikan ide gagasan yang sangat baik dan berpengaruh positif bagi perusahaan. Nah, contoh-contoh tersebut yang saya jelaskan tadi itu merupakan penghargaan dan juga apresiasi dari perusahaan kepada karyawan di dalam pelibatan pemberdayaan karyawan ini. Untuk pelibatan pemberdayaan karyawan akan lebih baik dilakukan dan juga akan memberikan hal positif apabila dalam sistem pemberdayaan karyawan tersebut adanya transparansi ataupun tidak ada hal yang ditutup-tutupi untuk mengintimidasi para karyawan. Hal ini harus dilakukan oleh setiap perusahaan yang ingin melakukan pelibatan dan pemberdayaan karyawan. Apabila jika tidak ada transparansi ataupun tidak ada jaminan keamanan para karyawan dalam proses pemberdayaan karyawan ini, maka menurut saya tidak akan berjalan proses PPK ini, karena sebenarnya kan proses PPK ini untuk karyawan dan juga objek ataupun subjek utama untuk dijadikan pendapat itu karyawan. Oleh karena itu, dalam sistem ini orang yang harus diutamakan dan juga harus dijamin keamanan, entah itu data pribadi, jabatan ataupun pekerjaannya adalah karyawan. Dan juga perusahaan itu harus melakukan hal ini. Jika tidak dilakukan oleh perusahaan, baik perusahaan kecil maupun besar, menurut saya tidak akan terjadi pelibatan pemberdayaan karyawan yang baik dan juga efektif bagi perusahaan. Karena terkadang pelibatan pemberdayaan karyawan ini hanya sekedar gimmick dari para atasan kepada karyawan. Karena mereka ini mempunyai kepentingan pribadi. Sebagai contoh misalkan, setelah melakukan voting, jelas-jelas hasilnya itu misalkan para karyawan itu tidak setuju untuk keputusan yang baru saja dimusyawarahkan. Namun atasan memiliki pendapat lain bahwa hal tersebut harus dilakukan, sehingga keputusan akhirnya itu sebenarnya tetap dilakukan oleh para atasan. Nah, hal ini yang harus dihindari dalam pelibatan pemberdayaan karyawan, karena akan menimbulkan kekecewaan yang sangat besar terhadap perusahaan dari sudut pandang karyawan, dan juga kedepannya tidak akan ada lagi rasa percaya para karyawan kepada perusahaan. Meskipun kemudian hari melakukan pemberdayaan karyawan lagi ataupun pelibatan pemberdayaan karyawan lagi, para karyawan saya rasa tidak akan bersedia melakukannya, karena yang sebelumnya pun pendapat mereka itu merasa tidak dihargai dan juga hanya sekedar gimmick untuk para atasan perusahaan, dan mereka itu hanya dijadikan alat demokrasi palsu gitu. Nah, oleh karena itu sangat penting bagi perusahaan untuk mengutamakan transparansi dan juga menjamin keamanan para karyawan di dalam proses pemberdayaan karyawan ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan mengenai materi pelibatan dan juga pemberdayaan karyawan. Saya Hilman dari Fakultas Ekonomi Universitas Garut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.